Pernahkah Anda merasa seperti robot yang terus-menerus menggulir ponsel tanpa tujuan? Atau seperti magnet yang tak bisa menolak godaan makanan cepat saji di akhir hari yang melelahkan? Jika iya, Anda tidak sendirian. Itu semua kerja si kecil licik bernama dopamin. Dopamin adalah zat kimia di otak yang bertugas memberikan dorongan semangat setiap kali kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, entah itu scroll TikTok, menyantap keripik kentang, atau binge-watching serial favorit. Masalahnya, dopamin seringkali terlalu bersemangat dalam menawarkan kita hadiah kecil instan, sampai-sampai kita melupakan hal-hal besar yang sebenarnya lebih bermakna dalam hidup. Tapi tenang, ini bukan akhir dari segalanya. Kita punya kekuatan untuk memprogram ulang otak kita. Bayangkan dopamin sebagai pelatih pribadi. Anda bukannya terus memaksa Anda makan junk food, ia bisa dilatih untuk menyemangati Anda saat berolahraga, belajar keterampilan baru, atau menyelesaikan proyek impian Anda. Dalam video ini, Anda akan menemukan 5 langkah sederhana namun penuh makna, yang tidak hanya membantu Anda menghindari distraksi, tetapi juga memulai perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan yang lebih seru, langkah-langkah ini terinspirasi dari kebijaksanaan kuno yang tetap relevan hingga sekarang. Siap melatih dopamin Anda untuk menjadi sekutu terbaik dalam perjalanan hidup Anda? Mari kita mulai. Pernah sadar nggak sih, kadang tangan kita seperti punya nyawa sendiri. Tahu-tahu ponsel sudah di tangan, scroll Instagram atau TikTok, padahal tadi niatnya cuma cek jam. Ini salah satu contoh pola dopamin instan yang sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Untuk mulai mengubah pola ini, langkah pertama adalah jadi detektif dopamin di hidup Anda sendiri. Caranya? Mulai perhatikan kebiasaan kecil yang sering terjadi. Misalnya, kapan biasanya Anda langsung mengambil ponsel? Apakah saat bosan, stres, atau mungkin pas lagi menunggu sesuatu? Catat semua di jurnal harian Anda. Anggap saja ini seperti log rahasia yang bakal membantu Anda menemukan pola tersembunyi. Dari sini, Anda bisa mengidentifikasi pemicu utama yang bikin dopamin Anda selalu memanggil untuk hiburan instan. Contoh sederhana, mungkin Anda selalu ngemil tengah malam karena merasa bosan, atau terus-menerus buka media sosial karena malas memulai tugas. Kesadaran kecil seperti ini adalah langkah pertama untuk menyadari bahwa dopamin Anda sedang mengendalikan hidup Anda. Ingat, nggak ada perubahan tanpa kesadaran. Jadi, yuk, mulai investigasi kecil-kecilan tentang pola dopamin Anda. Siapa tahu Anda akan terkejut dengan banyaknya kebiasaan otomatis yang sebenarnya bisa diubah. Kita semua punya impian besar, seperti mau jadi penulis terkenal, belajar seni bela diri, atau mungkin meluncurkan channel YouTube yang meledak. Tapi kadang, semangat itu hanya berakhir jadi catatan di buku agenda atau angan-angan sebelum tidur. Kenapa? Karena kita terlalu fokus pada besar dan sulitnya tujuan itu. Nah, ini rahasianya. Otak kita suka sesuatu yang terasa gampang dan menyenangkan. Jadi, daripada langsung lari maraton 10 km, kenapa nggak mulai dengan jalan kaki santai di sekitar rumah selama 15 menit? Kuncinya adalah memecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang terasa doable dan bikin hati senang. Setiap kali Anda menyelesaikan langkah kecil itu, otak akan memproduksi dopamin sebagai hadiah. Ini semacam pelatihan rahasia untuk membuat Anda ketagihan pada kemajuan, bukan sekadar kesenangan instan. Contohnya, kalau Anda ingin belajar jiu-jitsu, mulailah dengan satu kelas percobaan. Setelah berhasil, rayakan. Mungkin dengan makan es krim, tapi jangan sering-sering juga ya. Semakin sering Anda menikmati proses, semakin mudah bagi otak Anda untuk merasa puas dengan kemajuan kecil, bukan hasil besar yang butuh waktu. Jadi ayo tulis daftar tujuan Anda, pecah jadi langkah-langkah mini, dan nikmati setiap pencapaian kecil di sepanjang perjalanan. Hidup adalah tentang progres, bukan kesempurnaan. Dan percayalah, setiap langkah kecil itu akan membawa Anda lebih dekat ke impian besar Anda. Pernah merasa seperti habis reset setelah bikin kemajuan bagus, tapi tiba-tiba semuanya berantakan lagi karena tergoda?
Misalnya, Anda sudah seminggu rutin olahraga, tapi kemudian datang undangan pesta yang bikin Anda begadang, makan berlebihan, dan lupa olahraga keesokan harinya. Akibatnya, rutinitas baru pun hancur. Ini adalah jebakan klasik yang sering menghancurkan momentum. Jangan khawatir, kita semua pernah mengalaminya. Tapi, bagaimana caranya agar ini tidak terus-terusan terjadi? Salah satu solusinya adalah menjaga diri Anda dari tekanan sosial dan kebiasaan lama yang menghambat. Tetapkan batasan yang jelas. Kalau ada teman yang suka mengajak nongkrong sampai tengah malam, nggak ada salahnya bilang, "Sorry, gua ada jadwal pagi besok." Atau, kalau sulit menghindari camilan tidak sehat di rumah, ganti isi lemari dapur Anda dengan makanan bergizi yang mendukung tujuan Anda. Triknya bukan cuma menghindari hal buruk, tapi menggantinya dengan aktivitas yang mendukung pertumbuhan. Misalnya, alih-alih ikut nongkrong, Anda bisa ikut kelas yoga atau membaca buku di rumah. Lingkungan yang mendukung sangat penting, jadi pastikan Anda mengelilingi diri dengan orang-orang dan kebiasaan yang sejalan dengan tujuan Anda. Ingat, melindungi momentum itu seperti merawat tanaman. Jangan biarkan rumput liar, alias kebiasaan lama, mengambil alih taman Anda. Dengan menjaga rutinitas dan lingkungan Anda tetap positif, Anda akan semakin konsisten dalam perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Coba lihat sekeliling Anda sekarang. Apakah kamar Anda penuh dengan tumpukan barang, meja kerja berantakan, atau mungkin lemari penuh camilan yang menggoda? Jika iya, jangan heran kalau rasanya sulit memulai kebiasaan baru yang lebih sehat dan produktif. Lingkungan Anda adalah cerminan dari kebiasaan Anda, dan kalau ingin berubah, semuanya dimulai dari sini. Bayangkan ini, Anda bangun pagi di kamar yang rapi, dengan buku-buku inspiratif di meja samping tempat tidur, dan sticky note penuh kata-kata motivasi di dinding. Rasanya lebih semangat, kan? Inilah kekuatan lingkungan yang mendukung. Mulailah dengan membersihkan dan merapikan ruang Anda. Singkirkan hal-hal yang menjadi distraksi, entah itu ponsel dari meja kerja, camilan manis dari dapur, atau barang-barang yang hanya bikin sumpek tanpa fungsi. Gantilah dengan benda-benda yang menginspirasi. Misalnya, letakkan papan visi yang menampilkan impian Anda, atau quotes favorit di tempat yang mudah terlihat. Lingkungan Anda juga bisa memengaruhi bagaimana Anda merasa. Kamar yang bersih dan terorganisir akan membuat Anda lebih tenang dan fokus. Selain itu, atur lingkungan digital Anda juga. Hapus aplikasi yang menyita waktu, matikan notifikasi yang tidak perlu, dan buat folder khusus untuk hal-hal produktif. Ingat, lingkungan yang terorganisir adalah landasan bagi pertumbuhan Anda. Ketika Anda menciptakan ruang yang mendukung, otak Anda akan lebih mudah untuk fokus pada kebiasaan baik. Jadi ayo mulai dari sekarang, bersihkan, atur, dan biarkan lingkungan Anda menjadi sekutu terbaik dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Kita hidup di era segalanya instan, makanan cepat saji, belanja online yang sampai dalam hitungan jam, hingga serial yang langsung bisa dimaraton. Tapi, pernahkah Anda berpikir bahwa kepuasan instan ini seringkali hanya memberikan kebahagiaan sementara? Nah, disinilah kepuasan tertunda alias delayed gratification masuk untuk menyelamatkan hidup Anda. Kepuasan tertunda adalah seni menahan diri untuk menikmati hasil yang lebih besar di kemudian hari. Ibarat menanam pohon mangga. Anda nggak bisa langsung makan buahnya hari ini, tapi kalau konsisten merawatnya, suatu saat Anda akan memetik hasil yang manis. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil jangka panjang. Misalnya, membaca 10 menit setiap hari. Kelihatannya sederhana, tapi setelah sebulan, Anda mungkin sudah selesai satu buku. Atau, kalau ingin mulai olahraga, coba lakukan 5 menit latihan ringan setiap pagi. Jangan langsung nge-gym 2 jam, nanti malah burnout. Yang penting adalah konsistensi. Rayakan kemajuan kecil, seperti bisa push-up 10 kali tanpa henti atau berhasil mengurangi scrolling media sosial selama seminggu. Dengan konsistensi, otak Anda akan belajar menghargai proses daripada hasil instan. Bayangkan setelah 6 bulan, Anda melihat perubahan besar, badan lebih fit, pikiran lebih tajam, dan hidup terasa lebih terarah. Semua itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.
Jadi yuk, latih dopamin Anda untuk menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan akhirnya. Dan ingat, kepuasan yang tertunda jauh lebih nikmat daripada kesenangan instan yang cepat berlalu. Mengubah pola dopamin Anda mungkin terdengar seperti tantangan besar, tapi sebenarnya itu adalah perjalanan yang bisa dinikmati, asal dilakukan dengan langkah-langkah kecil dan konsisten. Bayangkan diri Anda sebagai seorang seniman yang sedang membentuk karya masterpiece. Setiap kebiasaan baik yang Anda bangun adalah seperti sapuan kuas kecil yang, perlahan tapi pasti, menciptakan gambaran hidup yang lebih bermakna. Ingat, perubahan dimulai dengan kesadaran. Ketika Anda tahu pola dopamin yang sekarang, entah itu scrolling tanpa henti atau ngemil tak terkendali, Anda bisa mulai menggantinya dengan tujuan kecil yang menarik. Jangan lupa untuk melindungi diri dari distraksi, atur lingkungan Anda agar mendukung, dan latih diri untuk menikmati proses alih-alih hasil instan. Kunci utamanya adalah konsistensi. Anda nggak perlu langsung sempurna atau mengubah segalanya dalam semalam. Fokuslah pada kemajuan kecil setiap hari. Dalam sebulan, Anda akan melihat perubahan. Dalam setahun, Anda akan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Hidup bukan soal selalu sempurna, melainkan tentang terus berusaha dan menikmati perjalanan. Jadi mari kita mulai langkah kecil pertama hari ini, karena hidup yang lebih baik dimulai dari keputusan kecil yang kita buat sekarang. Anda punya kekuatan untuk memprogram ulang dopamin Anda dan menciptakan hidup yang lebih bermakna. Let's do this! Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.